Pengertian ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu yang pertama hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis adalah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah dalam penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis dan menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan disebut dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang tetap, ia akan menjadi hukum. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang kita ketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu adalah hasil dari kenal, sadar, insyaf, mengerti, dan pandai. Sebagaimana dikutip oleh Suwaidi mengatakan bahwa pengetahuan manusia itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat sering disebut dengan common sense atau dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistemasikan common sense. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya berasal dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Mari kita bahas perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Perbedaannya dapat terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dapat kita ketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Semua ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga dengan zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan know-how atau kehidupan sehari-hari yang didasarkan dengan pengalaman. Yang kedua, ada pengetahuan yang didasarkan pengalaman itu diterima secara fakta dengan sikap deceptive mind atau keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan. Yang keempat, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang kelima, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa berdasarkan hasil abstraksi yang dilakukan. Yang keenam, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Yang kedua, ada zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan dengan sikap receptive mind atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap unaccurring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat ada zaman Renaissance. Renaissance ialah zaman peralihan dari kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Pada zaman ini, manusia merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasari atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo, dan Galileo Galilei. Yang kelima ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan di dalam bidang ilmiah, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal dengan bapak filsafat modern dan seorang ahli ilmu. Penemuan dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari 2 garis lurus X dan Y dalam bidang datar.
Isaac Newton dengan temuan teori gravitasi, Charles Darwin dengan teori Struggle for Life atau perjuangan untuk hidup, J.J. Thomson dengan temuan yaitu elektron. Yang keenam ada zaman kontemporer. Zaman ini ditandai dengan penemuan teknologi yang canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu teknologi yang mengalami kemajuan yang sangat besar, seperti penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain-lainnya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan yang pesat, sehingga terjadilah spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Melalui kajian historis tersebut, yang pada hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan, dapat dikonstatasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat yang mengakhiri masa kegelapan atau The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu, yakni lahirlah revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sebagai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis. Terdapat dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Terdapat dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Terdapat dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. 1. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut Suranjio, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, faktor ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Namun, menurut sastra Prateja, ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntut oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda-beda, yakni yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Ketiga, Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek. Keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, serta memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia.
Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia mengenai kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara yang barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup global yang menggantikan nilai kearifan lokal. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua yaitu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga yaitu konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara-negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir yaitu pragmatisme yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kaitan Pancasila dengan ilmu kesehatan masyarakat. Pancasila adalah sebuah pandangan hidup yang mendasar serta ideal yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. 5 sila Pancasila adalah norma yang wajib dijadikan landasan dalam pembangunan nasional Indonesia sehingga bangsa dan negara dalam proses pembangunannya mempunyai identitas nasional yang kuat serta tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu sektor pembangunan yang dijamin oleh Pancasila adalah pembangunan kesehatan. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti seluruh masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusiawi dengan sifat manusiawinya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang mempunyai akses terhadap semua sektor pembangunan dengan prinsip kesetaraan dalam penghidupan yang layak. Pembangunan kesehatan di Indonesia sudah berusaha pada cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jelaslah bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar negara menjamin kesehatan masyarakat rakyatnya. Salah satu faktor penting dalam kesehatan masyarakat adalah kesehatan lingkungan. Hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selama pembelajaran pendidikan Pancasila, kita jadi tahu apa itu Pancasila dari berbagai sudut. Dan semoga dapat terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kesan-pesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila ini adalah saya dapat lebih memahami apa itu Pancasila karena metode pembelajaran yang Bapak gunakan. Yang pertama ada Zoom meeting. Melalui Zoom meeting kita dapat bertanya apa yang tidak kita pahami dan Bapak menjawab sesuai dengan apa yang terjadi pada masa ini. Yang kedua melalui YouTube Bapak menjelaskan
apa itu Pancasila secara jelas dan rinci dan memperjelas dengan apa yang ada di buku.